Persaingan antara Amerika Serikat dengan China makin memanas dari hari ke hari. Kedua negara besar itu bersaing dalam berbagai bidang, mulai dari militer, perdagangan, teknologi, spionase, intelijen, hingga isu-isu kawasan. Nah, omong-omong soal kawasan, pada konflik antara Beijing dan Washington tersebar di setidaknya 4 titik. 4 titik ini terus-menerus menjadi lahan perebutan pengaruh dari keduanya, yang kadang disertai dengan kekerasan serta intimidasi. Mana saja 4 titik bara api dalam persaingan antara AS dengan China ini? Yang pertama adalah Laut Cina Selatan. Konflik di Laut Cina Selatan bermula dari Beijing yang selalu ngotot mengklaim LCS sebagai bagian dari wilayahnya, meski pernah kalah di Mahkamah Internasional dari Filipina pada tahun 2016. Tak tanggung-tanggung, Cina mengklaim sekitar 90% wilayah laut itu yang meliputi area seluas 3,5 juta kilometer persegi. Padahal kawasan itu merupakan wilayah perairan yang bersinggungan dengan wilayah beberapa negara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Sehingga konflik pun tak heran terjadi dengan negara-negara tersebut. Salah satu negara yang paling sering berkonflik dengan Cina di Laut Cina Selatan adalah Filipina. Bahkan konflik antara penjaga pantai Cina dengan militer Filipina sudah sampai pada tindak kekerasan. Seperti yang terjadi pada Senin 17 Juni 2024 ketika penjaga pantai Cina menyerang dan merusak kapal personel Angkatan Laut Filipina di wilayah Second Thomas Shoal. Tak hanya itu, para personel Cina juga menyita senjata serta berbagai perlengkapan Angkatan Laut Filipina. Perlu diingat, Filipina merupakan sekutu dekat dari Amerika Serikat. Amerika Serikat pun telah menyusun strategi khusus untuk melawan pengaruh Cina di Laut Cina Selatan. Salah satu caranya dengan menyatukan Australia, Jepang, dan India dalam pembicaraan Quadrilateral Security Dialogue, sebuah forum strategis informal untuk pertukaran informasi dan latihan militer antar anggotanya. Titik api kedua dari persaingan AS Cina berada di Taiwan. Lokasi yang kedua ini kerap menjadi obrolan hangat internasional karena disebut-sebut memicu peperangan. Baik Beijing dan Washington sama-sama menganggap Taiwan punya keuntungan strategis bagi mereka. Kita mulai dari sisi Cina dulu. Keinginan Cina untuk masukkan Taiwan dalam wilayah negara mereka menjadi salah satu fokus Presiden Cina Xi Jinping dalam tujuan peremajaan nasional yang digaungkannya. Di lain sisi, Taiwan secara historis juga bagian dari Cina. Tapi, ada satu alasan sama kenapa Cina dan AS sangat menginginkan Taiwan, yakni karena kekuatan ekonominya. Mengingat status Taiwan sebagai raja semikonduktor dunia. Berbagai perusahaan Taiwan memproduksi hampir 70% semikonduktor dunia dan sekitar 90% chip paling canggih. Jika dunia kehilangan produksi ini, tidak ada perusahaan lain di dunia yang sepadan yang mampu menggantikan. Hal ini akan berdampak pada berbagai lini teknologi dari mulai ponsel pintar, komputer, dan mobil. Negara itu juga terletak di jalur perdagangan sehingga sering dilewati kapal-kapal pengangkut keperluan dunia. Sementara bagi AS, Taiwan berada di posisi yang sangat menguntungkan. Sebab Taiwan ada di tengah-tengah negara sekutu dan mitra AS di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, Filipina, Thailand, dan Guam. Jika rangkaian ini dapat terus dipertahankan, Cina akan kesulitan untuk memproyeksikan kekuatan jauh di luar wilayahnya. Sebaliknya, jika Cina berhasil menguasai Taiwan, mereka akan bebas untuk menghimpun kekuatan di Asia Pasifik dan menyaingi AS. Cina juga akan memiliki kendali terhadap perekonomian global. Menanggapi ini, Washington lalu mengambil kebijakan ambiguitas strategis yang intinya mereka siap melindungi Taiwan jika diserang oleh Cina.
Dua lokasi terakhir yakni Semenanjung Korea dan Asia Pasifik. Situasi di Semenanjung Korea dan Asia Pasifik tidak kalah panas dengan Laut Cina Selatan serta Taiwan. Bahkan situasi di wilayah ini jauh lebih rumit karena tidak hanya melibatkan persaingan antara AS dan Cina saja. Yuk mari kita bedah apa yang terjadi di Semenanjung Korea sebenarnya. Jadi ada dua negara yang terus-menerus berkonflik di sana, yakni Korea Selatan dan Korea Utara. Korsel merupakan salah satu sekutu utama AS di Asia Pasifik. Sementara Cina memiliki kedekatan dengan Korut meskipun tidak mendeklarasikan sebagai sebuah aliansi. Nah, Amerika Serikat terus berusaha memperkuat posisi mereka di wilayah ini dengan kerjasama militer bersama Korsel. Salah satu opsi yang dapat diambil adalah dengan menaruh senjata nuklir AS di Seoul. Tujuannya jelas, adanya senjata nuklir di sana diharapkan menjadi efek deterrence atau penggentar bagi rival AS di kawasan. Karena rudal itu dapat menjangkau sasaran yang dikehendaki, baik Cina maupun Korut. Nah, Cina jelas menentang rencana ini, karena menurut mereka hal itu akan menimbulkan bahaya bagi negara-negara di kawasan. Di lain sisi, Cina menggambarkan posisi mereka di Semenanjung Korea sebagai pembawa perdamaian dan stabilitas. Namun perlu diingat, posisi Cina di Semenanjung Korea dan Asia Pasifik bisa dibilang cukup netral. Karena meski menjaga hubungan baik dengan Korut, Cina juga baru saja pada akhir Mei 2024 lalu mengadakan pertemuan trilateral dengan Korsel dan Jepang. Hal ini terjadi lantaran Cina memiliki tujuan yang lebih besar, yakni menjadi pemimpin dunia. Hubungan Cina dan AS cukup unik, saling mematikan tapi juga saling membutuhkan. Karena meski keduanya saling bersaing, baik Cina dan Amerika Serikat juga saling membutuhkan dalam berbagai hal. Mengingat status mereka sebagai dua negara paling berpengaruh saat ini. Bisa jadi, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ada benarnya bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Cina menjadi yang paling rumit sekaligus paling penting di dunia.